Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dringo, yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf karyawan TU dan anak-anak peserta didik baru yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung dalam rangka mengikuti MPLS SMP Negeri 1 Dringo. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Bu Etni Jamariani, Guru Agama SMP Negeri 1 Dringo, akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Nah, sebelum menginjak pada materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan mengapa kita belajar online. Jawabannya karena adanya wabah corona, juga karena tuntutan zaman. Mungkin Allah memberikan ujian terhadap kita, utamanya umat Islam. Allah menurunkan penyakit ini yang dinamakan dengan corona, yang mengakibatkan kita harus belajar secara online. Kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh bertemu, tidak boleh bersalaman, dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin Allah menurunkan ujian sesuai dengan zamannya, zaman HP, laptop, komputer, sehingga anak-anak semuanya, baik yang mampu ataupun tidak, semuanya sudah mengenal HP. Sehingga yang dipegang HP, dan HP. Lebih-lebih anak-anak itu sampai kecanduan game atau main HP. Dan dengan asiknya main HP, main game, kadang-kadang lupa dengan sang penciptanya. Bahkan kadang-kadang ketika dibutuhkan orang tua atau dipanggil orang tua, tidak memperhatikan karena asiknya main HP, karena asiknya main game. Sehingga apa yang menjadi penyakitnya anak-anak? Ketika HP-nya kena virus, laptopnya kena virus, komputernya kena virus, anaknya panik. Kadang-kadang datang tukang untuk memperbaikinya, dan tukangnya bilang kalau diperbaiki biayanya lebih besar daripada beli. Sehingga kadang-kadang HP, laptop, komputer numpuk tidak dipakai karena kena virus. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian disesuaikan zamannya. Sehingga sekarang Allah menurunkan virus yang kita kenal dengan nama corona, yang dikenai bukan laptop, bukan HP, bukan komputer, tapi yang dikenai adalah orangnya. Orang yang pegang HP, pegang laptop, pegang komputer, itu terkena virus corona yang menyebabkan orang-orang, anak-anak, terutama anak sekolah, dilarang masuk sekolah, dilarang bertatap muka, dan dilarang bertemu. Ini ujian yang mengenai hampir seluruh dunia, tidak hanya umat Islam, tidak hanya di SMP Negeri 1 Dringo. Oleh karena itu, mari kita kembalikan bahwa ujian ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ujian ini ada hikmahnya. Nah, inilah hikmahnya. Kita harus bisa belajar secara online. Anak-anakku beserta didik yang saya cintai, dalam menuntut ilmu diutamakan dahulu kita harus memperbaiki niat, meluruskan niat. Apa niat kita? Apa tujuan kita dalam menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Karena apa dikatakan ibadah? Karena orang menuntut ilmu itu melaksanakan kewajiban. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib anak-anak.
Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib baik bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, melaksanakan kewajiban berarti kita menuntut ilmu ini bernilai ibadah dan mendapat pahala. Sejak kapan? Tidak ada batasannya, anak-anak. Bahkan Nabi tidak membatasi dengan waktu. Butuh beberapa bulan, beberapa hari, ataupun beberapa tahun. Tidak ada batasannya. Dalam hadis disebutkan, "Utlubul ilma ilal mahdi ngalal lahdi." Tuntutlah ilmu itu sejak lahir hingga ke liang lahat. Berarti menuntut ilmu itu, utamanya umat Islam, sejak lahir sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu. Contohnya, anak yang baru lahir disunahkan untuk diadzani di sebelah kanan dan iqomah di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai memasukkan ilmu sejak anak itu lahir. Sampai kapan? Ilal lahdi, sampai liang lahat. Pokoknya sebelum orang itu mati, masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Dengan catatan, tidak harus sekolah, tidak harus masuk kelas, tapi bisa dengan pengajian, konsultasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengerti, kita wajib bertanya. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban kita menuntut ilmu hingga akhir hayat. Makanya utlubul ilma ilalati ngalal mati. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai ke liang lahat. Kalau sudah meninggal, maka sudah selesai kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, anak-anakku, luruskan niat kita, murnikan niat kita agar menuntut ilmu kita bernilai ibadah. Niatkan kita dalam menuntut ilmu yaitu untuk mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah. Kata Nabi, "Innamal a'malu binniyat." Semua pekerjaan, semua amal, utamanya dalam menuntut ilmu, harus disertai dengan niat. Ulama mengajarkan dalam menuntut ilmu itu, niatkan yang pertama adalah mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah. Jadi jangan niat yang bukan-bukan. Misalnya saya masuk SMP ini, SMP Negeri 1 Delingo, karena siswanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehingga di sini bisa pacaran. Jangan dimasukkan niat itu. Tapi kita niat lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Bolehlah kita niat kelak jadi presiden, kelak jadi pejabat, kelak jadi pengusaha yang sukses, dan lain sebagainya. Boleh itu sebagai cita-cita, tapi bukan niat utama kita. Niat utama kita dalam menuntut ilmu adalah mencari dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga niat menghidupkan syariat. Ketika ilmu kita dapat untuk menghidupkan syariat, niat mengembangkan syariat dan menghapuskan kebodohan. Oleh karena itu, kami anjurkan, kami sarankan pada anak-anak, luruskan niat kita, murnikan niat kita dalam menuntut ilmu. Agar ilmunya barokah, agar ilmunya manfaat, dan bisa mengantarkan kita dalam mencapai kebahagiaan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, selain niat kita, kalau niat kita sudah bagus, sudah lurus, sudah murni, tentunya harapan kita bagaimana supaya
kita mendapatkan ilmu dengan baik, dengan mudah, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita, bagi orang lain, utamanya bagi bangsa dan agama. Ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, membutuhkan kecerdasan. Kedua, dalam menuntut ilmu kita harus tekun, sungguh-sungguh, berambisi dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, membutuhkan kesabaran, sehingga orang menuntut ilmu itu kadang-kadang sampai capek, lelah, dan dengan kecapean dan kelelahan itu kita mendapatkan ilmu. Kemudian anak-anak, syarat yang keempat yaitu mempunyai bekal. Kalau kita mau ke sekolah, kita harus punya bekal. Untuk sampai ke sekolahan kita butuh transport, kita butuh uang saku, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, untuk syarat yang kelima yaitu mengikuti petunjuk guru. Dan yang keenam, membutuhkan waktu yang panjang. Untuk belajar di SMP ini tidak hanya 1 hari, tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan, tapi butuh waktu yang panjang, minimal 3 tahun, bahkan bisa sampai 4 tahun. Anak-anak, mungkin itu mudah-mudahan ilmu yang kita miliki sejak kecil, sejak PAUD, TK, SD sampai sekarang SMP itu kekal, bermanfaat dan berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu sampai pada cita-cita yang kita harapkan. Dan tidak lupa kita doakan orang tua kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki dalam membiayai kita. Kita semua diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan virus corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya itu dari saya, dan apabila ada kebaikannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.